Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pengen nyoba buat nyetelin ikan auran di PO yang size jumbo di ukuran 28 30 cm. Karena banyak yang masih nanya gitu kan cara buat rekondisinya, terus buat bikin dia flaring, bukan buat dia nyaman gitu kan, biar flaringnya paten gitu. Karena kan size jumbo itu emang terbilang kalau kata orang tuh sulit untuk kita rekondisi dan kita bikin dia flaring. Ini ikan yang baru banget kelar rekondisi selama 1 minggu, tak taruh di tank rekondisi. Jadi kalau saya selama 1 minggu itu biasanya kalau untuk size jumbo saya gelapin, yang penting kepantau dia udah mau makan. Terus rata-rata sih saya naruhnya di tank yang ukurannya sempit dan gak ada celah buat dia lompat, karena size jumbo itu biasanya kalau ikan yang pertama kali datang dia bisa mecahin kaca atau nubruk kaca tuh sampai pecah. Karena beberapa kali kaca tutup akuarium saya tuh pecah karena ditubruk sama size jumbo, dan itu ada buktinya di kepalanya dia tuh bagian sebelah sana itu ada bekas tubrukan kaca. Jadi untuk teman-teman pertama kali rekondisi auranti size jumbo itu tutup rapet, diusahakan sih saranku pertama tuh gak styrofoam dulu atau enggak kardus, baru kaca. Nah tuh dia tuh bekas palanya tuh, itu bekas nubruk tuh, bekas nubruk kelihatan kan. Nah kedua, kita kita pantau terus tuh selama kalau biasanya kalau saya hari pertama tuh saya nggak kasih pakan dulu, karena biar dia istirahat. Nanti hari keduanya baru saya kasih makan dia kayak cacing, ulet Hongkong atau ulet Jerman. Jadi pakannya juga saya nggak bikin banyak karena kan ditaruh di tank kecil. Ini panjangnya ini lebarnya cuman 30, ke belakangnya 40. Jadi dia bener-bener posisi ya stay aja gitu biar dia istirahat. Nah kedua baru kita nanti setelah udah kepantau mau makan, baru kita lanjutin aja terus kasih makan setiap hari sampai bener-bener 1 minggu, atau enggak bener-bener dia udah kelihatan terbang gitu di akuariumnya tuh yang kecil itu. Tapi kalau misalkan ikan itu nggak mau makan, lebih baik diambil cacing atau ulat Hongkong atau makanannya dia, supaya nggak jadi bakteri jahat lah, atau istilah kata nggak baik juga kan. Karena kalau misalkan dia nggak makan pasti nanti membusuk di dalam air. Nah habis itu baru kita, kalau misalkan gini ya, kalau misalkan posisi ikan gak mau makan, kita coba tiap hari kasih makan. Walaupun misalkan pagi ini kita kasih makan, ntar malam kita cek dia ada nggak tuh makanan sisa, atau enggak ada nggak tuh makanannya hilang atau dimakan apa enggak, atau enggak kalau nggak ditungguin sampai bener-bener kelihatan dia dimakan. Dan pemberian pakannya itu kalau untuk saya segini biasa sih saya 1-3 cacing yang besar. Tapi kalau misalkan emang gak mau makan, udah ditungguin misalkan nih, kita tungguin iseng sembari main handphone, kita tungguin 1 jaman dia gak mau makan, biasa saya ambil cacingnya. Karena kan buat rekondisikan size jumbo itu kadang-kadang nyebelin supaya dia benar-benar mau flaring. Karena gini aja logikanya, dia itu dari sana itu perjalanan jauh, datang ke sini suruh langsung show off nggak mungkin bisa. Minimal suruh istirahat dulu kalau saranku. Dan pas rekondisi itu pasti selalu saya kasih ketapang, pekat sih biasanya. Kalau saya biasanya 3-5 daun ketapang. Dan kalau saya nggak pernah pakai ketapang racikan atau apa, jadi biar alami aja. Nah ini langsung kita lanjut, kita buat tes. Pertama kita sediain dulu nih ikan-ikanan sama kaca. Coba kita ajak interaksi di ikan dulu. Nah biasanya kalau ikan udah
terkondisi. Nah kayak gini nih, langsung dia responsif. Tapi kalau misalkan ikan gak rekondisi, biasanya dia down mental. Nah, ini alhamdulillah dapet yang gondrong banget. Terus kita ganti pakai kaca, coba ya. Kita cek dulu dia agresifan mana. Oh ternyata pakai kaca lebih agresif. Berarti kita mancingnya pakai kaca. Tapi kalau emang dia pakai kaca nggak respon, biasanya ada ikan yang kayak gitu. Pakai kaca nggak respon, kita ganti ke boneka dan usahain bonekanya itu yang warna kuning atau warna merah. Gitu. Jangan yang boneka-boneka yang lain gitu ya. Biar mereka juga ngeliat coraknya gitu. Jadi kalau misalkan kita kasih boneka dia nggak begitu respon, kita kasih kaca. Tapi lebih enak kalau ikan itu respon sama kaca menurut saya, ketimbang sama boneka gini. Nah kalau nggak kita pancing kayak gini nih. Biasanya kalau misalkan ikan udah settle, dipancing dari rada jauh kayak gini, dia bakal ngerespon nih. Tuh. Kalau saya sih mainin gitu. Kalau mau ngedok saya tarik kadang-kadang. Jadi, nah kelihatan kan kalau ikan PO tuh napasnya kayak gini nih. Nah ini udah dipindahin juga di tank yang lumayan layak di 80 kali 40 kali 40, tinggi 80, panjang 80, lebar 40, tinggi 40. Coba kita coba interaksi dulu. Nanti kalian itu sembari diliatin, maksudnya disimak aja kalau cara buat ngelatih mentalnya gitu ya. Aduh, tapi kadang-kadang sekali saya gedor sih kayak gitu. Nah kalau udah dia udah gerak tuh enak pas ngambil nafas tuh. Nah kalau kayak gini tinggal kita terus latih sampai bener-bener mau flaring banget. Nah sekali gedor gitu kalau bagi saya ya. Kalau untuk size besar tuh gedornya lumayan, karena dia juga udah terkondisi, terus pasti langsung mangap. Cuman karena ini tangan megang handphone dan megang kaca, jadi sulit bikin mangapnya dia. Sebenarnya gampang. Nah kalau udah ngebalik ke belakang kita gedor gitu. Kita latih terus kayak gini, kita bener-bener latih sampai dia tuh bener-bener mentalnya ngunci. Nah ngunci mental itu kita udah ngasih tangan aja, dia pasti bakalan langsung flaring. Nah kalau dia mundur ke belakang, kita kasih rada jauh biar dia mau maju. Tuh, warna birunya juga tegas banget ini dan gondrong banget sih saya dapat ikan ini. Kalau udah mojok di sebelah sini lumayan sulit karena nggak ada sela buat saya masuk tangan saya. Tuh. Terus latih kayak gini setelah pemberian pakan kalau bagi saya. Karena sebelum saya kasih makan pasti saya pancing dulu di ke depan. Jadi nggak ada istilah kata digedor itu kelar muntah. Jadi misalkan kita pancing udah dikasih makan, kita tunggu dulu 5 menitan baru kita gedor-gedor. Nah itu dia, ini benar-benar gondrong sini kan. Ini ukuran 28-30 cm. Nah finnya tuh lihat, ngelebihin ukuran badan bagi saya, tapi nggak tahu. Nah tuh, bagi saya sini gondrong banget. Nah, nanti kalau misalkan udah kayak gini udah enak, rata-rata ikan yang udah enak tuh ya lumayan lah ya. Kalau ini ikan yang udah 3 minggu di saya tuh. Ini ada contohnya gitu. Kalau ikan udah 3 minggu
udah lumayan enak. Cuman kemarin ini lumayan parah lukanya, makanya saya kasih ketapang. Nah tuh kayak tadi udah mulai responsif enak. Nah gitu aja sih terus ngelatihnya. Ini juga pasti insya Allah bisa kayak ini. Ini udah 3 mingguan bisa. Gitu. Pokoknya selalu diajak interaksi, jangan sampai males. Kalau emang pengen ikan yang berkualitas ya pasti ada pengorbanan waktu dan uang sih. Kenapa uang? Karena pemberian pakannya juga kita kasih yang terbaik kalau bagi saya, karena ini kan juga udah memakan pelet yang ini. Dan hargailah usaha kalian, dan hargai juga seller-seller yang istilah kata dia udah berusaha buat ngekip ikannya supaya jadi lebih baik. Dan para hobis kalau emang nggak bisa buat bikin ikan bagus, kalau emang pengen beli jadi tolong dihargain juga kawan-kawan seller, kawan-kawan hobis lain yang udah bikin ikannya bagus. Oke, thanks, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, jangan lupa di like, comment, and subscribe.